kembali lagi di saya mau nyoba vlog ya. Jadi mungkin akan saya tayangkan tidak pada saat PJJ saya gitu. Nah, kali ini saya akan melakukan suatu perbincangan dengan seseorang. Semoga kalian terinspirasi dengan video vlog saya sekarang ini, dan semoga terinspirasi untuk melakukan pergerakan apapun, dan semoga terinspirasi untuk mempunyai tujuan setelah ini. Siapa sih yang akan menemani? Wah, tangannya udah kelihatan ya barusan. Siapa sih yang akan menemani perbincangan saya siang ini? Karena sebetulnya sekarang itu saya baru selesai bikin video pembelajaran kelas 11 yang untuk PJJ di hari esok gitu ya. Tapi karena sayang gitu ada suasana cerah yang bagus, jadi saya melakukan vlog ini. Welcome back to my channel. Ya, ini sepertinya kalian tahu ya dia siapa gitu ya. Siapa? Harus diperkenalkan lagi nggak? Gak usah ya. Nggak usah. Oke. Dia salah satu atlet kebanggaan di SMA Negeri 1 dulunya. Nah, di perantauannya sekarang dia masuk ke atlet pelacak persiapan Porda tapi gak jadi. Karena Porda. Persiapan Porda tapi gak jadi. Gimana? Jadi Apanya? mahasiswa bidik misi. Gimana nih? Gimana sih perasaannya bisa lolos lewat jalur SNMPTN dan bidik misinya juga gol? Pasti seneng lah. Siapa sih yang gak seneng bisa kuliah? Rupiah banget gak sih? Rupiah. Rupiah ya, tapi ya Tapi mungkin kalau buat makan, kalau buat ya kita tetap jadi nggak harus survive. Kalau kata Zawin itu semau ngegembel apapun kita harus tetap punya emergency money gitu ya, bener. Masalahnya mandinya sangat emergency. Tapi setidaknya enak ya dengan kuliah cuma tinggal belajar kayak gitu dapat uang, bener ya, dapat uang perencanaan itu Setiap 3 bulan. Berarti seperti ini ya, jadi kata-kata yang muncul menurut pandangan saya gitu. Aku apa saya? Gue aja. Gue. Kita boleh punya mimpi setinggi-tingginya, tapi melalui mimpi yang tinggi itu kita harus punya tangga untuk mencapainya ya. Percuma kalau kita punya mimpi tinggi tapi kita nggak berusaha buat membangun tangga. Iya. Oke, cerita dong ke kawan-kawan yang sekarang kelas 12 meskipun di situasi dan kondisi corona supaya mereka terinspirasi gitu melalui cerita kakak senior yang saat ini. Beliau Anjay. dia itu alumni 2019 ya. Jadi ketika kelas 12 sekarang kelas 10, dia kelas 12. Seperti itu. Dia dulu pas di SMA Cijeruk juara Jangan gitu. juara 1 taekwondo liga pelajar 6 tahun. 6 kali. 6 tahun kan aku. 6 kali berturut-turut. 6 mungkin ya. Dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 setiap ikut kejuaraan tingkat Kabupaten Bogor itu selalu bawa medali emas, bawa pulang medali emas. Terus 2 kejuaraan nasional yang mengadakan Kapolri, kemudian yang mengadakan MPR itu bawa medali emas. Kemudian ketika di perantauan di Tasik, kejuaraan apa itu? Wali Kota Tasik, alhamdulillah emas juga gitu. Jadi guys, SMA Cijeruk mungkin memang kecil, tapi tetap jadilah ikan yang besar di kolam yang kecil. Oke, mantap, karena setiap manusia punya kesempatan yang sama. Gue cerita. Dulu bingung gak sih mau kuliah apa enggak? Sempat bingung. Apa tuh yang bikin bingung? Karena pertama restu orang tua, ekonomi pastinya. Udah sih. Sebenarnya kemauan ada, tapi bingungnya itu 2 itu. Berarti yang bingung itu, yang bikin bingung izin restu orang tua, ekonomi. Sama satu lagi Ustaz? Udah. Oke, restu orang tua. Trik Mbak Elis bisa dapat restu orang tua gimana? Aku mah terus ya, nggak mundur gitu. Oh, berarti Mbak Elis itu pada saat jadi Elis ini pada saat proses izin ke orang tua itu terus pokoknya memperlihatkan keinginan untuk kuliahnya, kemudian meyakinkan bahwa insya Allah akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak memberatkan dan membebani orang tua, tapi untuk membuat orang tua bangga seperti itu. Oke, itu di restu ya. Kemudian kita maaf sebelumnya kalau misalnya agak menyangkut ke pribadi. Ke ekonomi. Kalau boleh tahu, kedua orang tua Mbak Elis itu kerja apa sih?
ayah kerja bangunan, kalau ibu di rumah. Ibu rumah tangga yang notabene mungkin upahnya istilahnya nggak menentu ya di setiap Karena harinya. kalau guru kan begitu nggak. Oke, jadi Elis ini ibunya ibu rumah tangga, ayahnya seorang buruh bangunan yang penghasilannya nggak menentu, tapi Elis ini karena punya keinginan yang besar ya, punya keinginan yang besar, alhamdulillah Allah izinkan. Tapi doa pasti ya. Pasti selalu. Oke, berikutnya, Mbak Elis kan di situ udah mulai dapat restu orang tua, kemudian udah istilahnya udah berusaha mendapatkan restu orang tua. Tapi kan kebingungan itu ada. Lalu apa yang Elis lakukan ketika kebingungan itu tetap menghantui, tapi keinginannya dulu tuh sempat kepikiran kayaknya sih nggak sih kuliah atau kerjanya sempat kepikiran? Kalau dulu emang kalau mulai pengen kuliah itu SMA kelas 11 atau kelas 12. Sebelumnya sih nggak ada sama sekali niatan buat kuliah, karena emang dari keluarga juga nggak ada kuliah. SMA udah selesai. SMA udah selesai, jadi ya orientasi mereka udah kerja aja, yang penting uang gitu. Terus apa yang bikin Elis itu akhirnya membuka mindset ingin kuliah? Nah, intinya satu, aku pengen berpendidikan. Berpendidikan, jadi istilahnya bahwa seorang ibu adalah madrasah pertamanya anak kita ya, kayak gitu, dan pengen ngangkat derajat martabat kedua orang tua terutama kayak gitu. Akhirnya muncullah keinginan untuk kuliah. Kemudian keinginan untuk, kan Elis sekarang jurusan olahraga ya? Di mana? Ya? Di mana? Di Unsil. Unsil. Universitas Siliwangi ya. Nah, kan ketika kita sudah muncul keinginan untuk kuliah, kita pasti bingung mau jurusan apa, mau program studi apa. Nah, itu muncul untuk ingin masuk olahraganya itu semester berapa? Pada saat kapan? Semenjak kelas 11 kayaknya keinginan kuliah, karena aku dulu kan sering banget olahraga taekwondo terutama sampai 3 tahun itu tesnya hampir gak pernah berhenti 3 tahun sama 3 tahun 3 tahun guys tesnya, karena aku ngerasa maksudnya sayang nih kalau aku sampai di sini aja gitu, aku ngerasa. Jadi Elis itu masuk jurusan olahraga karena dulunya Elis seorang penggiat olahraga, karena di taekwondo Elis selalu TC, akhirnya Elis pengen masuk ke jurusan olahraga seperti itu. Terus apalagi ya guys yang suka bikin kelas 12 bingung? Berarti karena akhirnya ingin menggeluti, akhirnya awalnya senang, akhirnya muncul keinginan untuk menggeluti. Disitulah punya pemikiran untuk masuk jurusan olahraga seperti itu. Tips untuk kita bisa terbuka, untuk kita bisa dapat petunjuk, biar semua ini kita ngebahas kuliah dulu ya. Nanti insya Allah kita nanti akan bincang-bincang dengan kawan kita yang sudah kerja kayak gitu ya. Tips supaya kita bisa pilih universitas sama jurusan dan program studi yang bisa dibagi ke adik-adiknya sekarang lagi kelas 12 ini. Yang aku temuin ya Bang, dari ini mereka tuh milih prodi itu karena peluang. Sebenarnya kalau menurut aku ya, kita tuh harus pilih prodi yang kita suka, yang kita punya gimana ya, kayak punya dasar atau enggak kita emang suka di bidang itu gitu. Karena aku aja yang dulunya suka di bidang olahraga kadang ngerasa bosen gitu, ada di ranah olahraga gitu. Karena ya gitu, olahraga, apalagi yang cuman kita ngasih nyari peluang doang. Jadi cari yang kita senangi ya. Jadi cari yang kita senangi bukan karena peluangnya besar. Tapi kalau misalkan ada peluang besar dan itu yang kalian sukai ya silakan. Jadi gitu guys. Sedikit mungkin saya menambahkan. Saya teringat dengan guru saya dulu, guru BK saya. Katanya gini, Ki, kalau misalnya kamu mau kuliah, ketika kamu hanya mencari peluang atau istilahnya jurusan yang peminatnya sedikit, ibaratkan kita makan nasi sama lemper, ya udah lemper aja, nggak perlu makan nasi, gitu ya. Tapi kan kita ketika makan nasi pun kita pengen lauk gitu ya. Tapi ketika kita menggeluti hal yang kita senangi, mempelajari, itu akan berbeda. Jadi guru saya kalau nggak salah, insya Allah nggak salah, dulu kayak gini, Ki, kalau mau kuliah cari pelajaran yang kamu senangi apa, yang bener-bener sekarang itu bikin kamu senang. Kemudian ketika kamu sudah memilah pelajaran yang kamu senang,
dari semua pelajaran itu mana yang benar-benar yang bikin kamu tertarik banget untuk diperdalam kayak gitu ilmunya. Nah setelah itu muncullah di pikiran saya suka biologi karena kebetulan saya jurusan IPA ya, meskipun IPA kayak ketika biologi itu kan notabene hafalan katanya. Gimana kamu mau bilang itu olahraga lebih suka mana dari kedua ini? Saya bilang olahraga. Nah, akhirnya saya mengikuti saya mengikuti arahan guru saya itu, saya ngambil jurusan olahraga seperti itu. Lalu kemudian satu ketika saya sudah ngampus, betullah seperti yang guru saya bilang, ketika kita menggeluti yang kita senangi, sekalipun ada di titik bosan, kita tetap tahu bagaimana membangkitkan kesenangan kita. Pernah di semester 5 pas semester 4 saya bosan banget dengan olahraga karena kuliah di olahraga tiap hari harus bangun jam 5. Jam 5 itu udah standby di kampus kawan-kawan. Telat 1 detik lari itu 24 kilo hukumannya. 24 kilo itu diwaktuin. Setelah itu kalau misalnya telat di waktu tersebut langsung lari lagi, gimana nggak bosan? Cuman karena saya senang jalanin aja. Terus pernah lagi saya nggak lulus 2 mata kuliah, basket sama atletik. Tapi karena saya senang lakonan kayak gitu kawan-kawan. Jadi buat kawan-kawan yang sekarang masih bingung mau kerja, kuliah atau nikah, kalau yang nikah Selamat. kalau yang mau pengen nikah saya belum bisa ngasih wejangannya, mudah-mudahan bisa datangin kawan berbincang yang sudah nikah gitu. Kalau yang ingin kuliah kurang lebih ini tahap awal yang ingin saya bagi dengan kalian untuk membuka pikiran kalian melanjutkan kuliah. Sedikit membuka mungkin. Ya mungkin sedikit membuka, nggak buka banget ya. Karena kawan-kawan mimpi-mimpi besar, cita-cita besar itu perlu perjuangan besar. Ketika mimpi kamu jadi astronot, nggak mungkin kamu cuma ngelakuin tidur di rumah. Mana mungkin astronot cuma tiduran? Kan nggak mungkin kayak gitu. Kalau pengen jadi astronot ya harus cari ilmunya tentang keastronotan kayak gitu kan. Oh iya kawan, tetap sehat, tetap semangat, teruslah bergerak meskipun harus merangkak. Semoga konten berikutnya saya nggak malas bikin vlognya supaya bisa datengin kawan-kawan berbincang untuk memotivasi kawan-kawan. Salam pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.